Wikom, saya merasa bahwa parkir di tempat. Halo Kemavikom, BEM Kemavikom Unpad Kabinet 17 memiliki visi BEM Kemavikom Unpad yang mengakar kuat dan tumbuh hebat untuk mewujudkan Vikom 1. Dan kami punya 5 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, Inclusive Collaboration. 2, Student Welfare System. Yang ketiga, Learning Playground, Giving Back to Society. Dan yang terakhir, Improving Collective Movement. Nama Kabinet 17 merupakan perwujudan atas mimpi kami, Vikom 1, untuk menjadi Vikom Unpad yang unggul dalam kancah nasional maupun internasional. Dan mimpi tersebut digapai dengan 5 pilar agen perubahan. Yang pertama, bidang sekretaris umum, Komunikasi dan informasi, kaderisasi keprofesian dan keilmuan, politik, pelayanan dan sosial, serta minat dan bakat. Yuk, ikuti terus perjalanan kami untuk mewujudkan 17. Halo semuanya, bidang sekretaris umum merupakan bidang yang mengelola rumah tangga di BEM Vikom. Mulai dari administrasinya, pengelolaan sumber daya manusia di BEM Vikom 4, dan juga pendampingan anggaran untuk setiap biro dan departemen yang ada di BEM Vikom 4. Nah, di sini lagi ada biro keuangan yang lagi bahas mengenai pencairan dana. Halo, jadi Biro Keuangan ini adalah biro yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan pembukuan organisasi nih. Nah, tugas utama Biro Keuangan adalah melakukan pendampingan anggaran, pengeluaran, dan pendapatan dari setiap biro atau departemen. Betul, dan tupoksinya sendiri ada 4. Yang pertama, tentunya kita memberikan pendampingan terhadap pengelolaan anggaran, pendapatan, dan pengeluaran di BEM Vikom 4. Yang kedua, memastikan semua transaksi keuangan dilakukan secara baik. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi atas kebijakan keuangan yang akan diambil. Nah, terakhir nih, melakukan proses audit dan menyusun laporan anggaran. Oke, barusan biro keuangan. Nah, di sebelah sana ada 2 biro lagi dari bidang sekretaris umum yang lagi rapat tentang proker mereka. Hai Admin. Hai. Ini ada KBM dan Wakabem kita. Jadi ini adalah Biro Administrasi BEM Kemavikom 4 2023. Hai, kami dari Biro Administrasi. Biro Administrasi merupakan biro yang bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan tata kelola dan sistem administrasi BEM Kemavikom 4. Selain itu, Biro Administrasi juga urusan dengan proposal, surat persyaratan, dan juga laporan bertanggung jawab. Biro Administrasi juga mengelola ruang sekretariat dan inventaris BEM Kemavikom 4. Oke, jadi barusan adalah Biro Administrasi. Dan di sebelah sana ada Biro Sinergitas Pengembangan Organisasi atau Biro SPO. Hai SPO, lagi ngapain nih? Hai Kak, kita lagi ngerjain evaluasi Staff of the Month nih. Nah, jadi di sini kita lagi ngelakuin evaluasi untuk semua departemen biro yang ada di BEM Vikom 4. Salah satunya dengan melakukan evaluasi Staff of the Month. Jadi nggak cuma evaluasi aja yang didapetin, tapi dapat apresiasi juga nih. Bener banget nih, selain melakukan evaluasi dan juga apresiasi, Biro SPO juga menjadi fasilitator untuk mendampingi semua departemen dan biro yang ada di BEM Vikom. Dan iklim kerja kita tetap oke. By the way, bukan cuma bidang sekum dong yang lagi ada kegiatan, tapi ada bidang yang lain juga. Apaan tuh? Di Plaza lagi ada Kominfo. Ini lagi ngapain nih? Hai, kita dari Bidang Kominfo. Bidang Komunikasi dan Informasi bertugas untuk menjalin hubungan yang baik antara internal maupun eksternal dari BEM Vikom 4. Selain itu, Bidang Kominfo juga bertugas untuk menjadi pusat informasi dari BEM Vikom 4. Nah, kebetulan di sini ada Departemen Hubungan Eksternal. Ayo kita kenalan. Halo, kami dari Departemen Hubungan Eksternal. Departemen Hubungan Eksternal bertanggung jawab untuk menjaga alur komunikasi, Mengoptimalkan relasi, menjaga serta membangun citra positif menjalin kerjasama yang baik dan beneficial. dengan pihak eksternal melalui berbagai program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan. Ini kita udah kenalan sama departemen
Hubeks. Kebetulan di sana ada departemen Hubin. Yuk kita samperin. Hai Hubin. Hai. Kita dari Hubungan Internal. Sekarang kita lagi nemenin anak-anak prokeran nih. Hai. Jadi kita lagi bikin konten. Ada apa? Di Vkom. Hai, kebetulan kita lagi komunikasi sama salah satu internal Kema Vkom. Hai. Kalau aku lagi ngobrol sama Hima nih. Jadi, Departemen Hubungan Internal itu berperan sebagai sarana komunikasi antara pihak BEM Vkom Unpad dengan seluruh elemen yang ada di Vkom Unpad. Tidak hanya itu, kami juga berfungsi sebagai membangun hubungan yang inklusif antara pihak BEM Vkom Unpad dengan pihak fakultas, Ormawa, dan juga Kema Vkom. Gak cuma berkomunikasi dan membangun hubungan, kita juga bertugas untuk mengapresiasi teman-teman di Vkom Unpad yang berprestasi. Nah, tadi udah pada kenalan kan sama Departemen Hubin dan Hubeks. Sekarang masih ada satu departemen lagi di Kominfo, yaitu Departemen Medfo. Ayo kita kenalan. Hai Medfo. Hai. Kami dari Departemen Media dan Informasi. Departemen ini hadir sebagai penyambung lidah kegiatan-kegiatan di Biro dan Departemen di BEM Vkom Unpad. Yang mana kami juga sebagai lalu lintas informasi yang inklusif dan terintegrasi. Nah, di Departemen Medfo ada 4 divisi nih, diantaranya ada divisi publikasi dan visual komunikasi. Sesuai namanya, divisi visual komunikasi yang mengolah desain visual dari konten-konten BEM Kema Vkom. Lalu untuk publikasi sendiri, mempublikasikan konten-konten dari BEM Kema Vkom dan juga mengurus media partner. Nah, selanjutnya ada divisi dokumentasi dan produksi yang bertugas untuk mendokumentasikan dan memproduksi segala kegiatan yang ada di BEM Vkom. Dan ada lagi divisi content development, yaitu divisi yang bertugas untuk membuat konten-konten untuk meningkatkan engagement segala akun BEM Vkom. Oke, sekarang udah pada kenal kan sama departemen-departemen yang ada di bidang Kominfo. Salam kenal dari Kominfo. Dadah! Halo. Ini anak-anak KPSDM dari bidang KPI. Kamu perlu tahu bidang KPI itu apa? Bidang KPI atau kaderisasi profesi dan keilmuan adalah bidang di BEM Kema Vkom Unpad yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan kaderisasi, regenerasi, keprofesian, serta keilmuan di lingkungan Kema Vkom Unpad. Lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman-teman dari departemen yang ada di KPI. Salah satunya adalah bidang dari departemen KPSDM. Nah, Departemen KPSDM ini merupakan salah satu departemen yang bergerak untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Kema Vkom berdasarkan 21st Century Skills. Di KPSDM ini ada 4 proker unggulan, yaitu Dialog, PMW, Level Up, dan Disco. Hai Profil. Halo Kak! Ngapain? Nah, jadi kita lagi persiapan program kita nih. Pertama ada Epicentrum. Terus abis itu kita ada coaching festival komunikasi. Kita juga punya FCI. Nah, selain itu masih banyak dong program-program dari Departemen Profil yang pastinya bermanfaat banget buat Kema Vkom. Kami Departemen Profil di sini hadir sebagai solusi untuk membantu dan mengembangkan minat dan bakat Kema Vkom dalam bidang keprofesian, keilmuan, dan pengembangan karir. Stay tune ya di program Profil tahun ini. Dadah! Kami dari bidang politik, pelayanan, dan sosial atau yang lebih singkat disebut sebagai bidang PPS. Nah, bidang kita ini bertujuan untuk atau berfungsi untuk memberikan edukasi dan juga mengkritisi isu sosial. Kedua, kita juga memberikan kebermanfaatan nih kepada masyarakat juga lingkungan hidup. Dan yang terakhir, kita memberikan pelayanan yang optimal untuk mensejahterakan Kema Vkom. Nah, bidang kita ini meliputi 3 bagian, 3 departemen, yaitu 1, Departemen Kajian Kreatif, kedua, Departemen Sosial dan Lingkungan, dan yang terakhir ada Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa.
Nah, sekarang lagi ada Departemen Sosling nih yang lagi menghimpun dana untuk keperluannya. Departemen pertama yang ada di bawah naungan bidang politik pelayanan dan sosial merupakan Departemen Sosial dan Lingkungan yang memiliki fungsi sebagai wadah atau sarana Kemafikom untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan. Nah, selain itu kami juga memiliki fungsi lain yakni untuk meningkatkan pengetahuan serta kepedulian Kemafikom dan juga masyarakat terkait isu-isu yang terkait dengan sosial dan lingkungan. Nah, fungsi utama dari Departemen Sosling salah satunya yaitu menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat dan mengadakan forum koordinasi dengan ormawa baik di internal maupun eksternal Fikom 4. Departemen Sosial dan Lingkungan juga memiliki berbagai macam program kerja dengan harapan dapat berbagi kebermanfaatan dan berkolaborasi secara baik dan juga sebagai media komunikasi massa. Kalian mau ngapain deh? Kita mau satu hari bersama dekan nih, udah ditungguin Pak Dekan. Walah, emang kalian dari departemen apa? Wah, dia nggak tahu nih, Mai. Kita kasih tahu aja. Kasih tahu. Oke, halo Kemafikom. Kami orang-orang di balik Fikom, hai loh. Wah, departemen apa tuh? Kami dari Departemen Adkesma, Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, salah satu tugas kami adalah menyelenggarakan satu hari bersama dekanat dan menjadi admin Fikom, hai. Ya udah kita duluan ya. Oke deh, semangat Aime. Semangat teman-teman Adkesma. Nah, tadi kan udah ada Adkesma nih. Kita lanjut ke departemen terakhir yaitu kajian kreatif. Halo teman-teman semua. Halo. Nah, ini departemen terakhir yaitu kajian kreatif. Halo Kemafikom, kita dari Departemen Kajian Kreatif. Jadi, Departemen Kajian Kreatif adalah departemen yang mengkaji fenomena sosial, memberikan ruang informasi dan juga edukasi serta berekspresi bagi Kemafikom untuk peduli terhadap segala fenomena sosial dan isu strategis yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Departemen Kajian Kreatif bertujuan untuk mengkaji berbagai fenomena sosial dan juga isu strategis berdasarkan perspektif komunikasi agar dapat dipublikasikan secara kreatif untuk Kemafikom. Nah, itu tadi tuh 3 departemen dari bidang politik, pelayanan, dan sosial. Ditunggu ya apa yang bakal kita lakuin tahun ini. See you! Halo, gue lagi kumpul sama anak-anak Senbora nih, yang dimana Senbora ini salah satu bagian bidang yang ada di minat bakat BEM Fikom 4. Nah, buat tahu lebih jelasnya, yuk kita ngobrol sama kadep-kadepnya. Halo, kami dari Departemen Senbora. Nah, Departemen Senbora merupakan salah satu departemen yang ada di BEM Fikom 4 yang dimana kita tuh tugasnya untuk mengembangkan minat dan bakat Kemafikom 4 dalam bidang seni, budaya, dan olahraga. Betul banget nih. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga nih, proker kita tuh ada apa aja sih? Nah, proker unggulan dari Departemen Senbora yang pertama ada perak. Nah, udah nggak asing nggak tuh dengan perak. Kedua ada homte. Apalagi homte pasti udah sering didengar-dengar masyarakat Fikom gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada beberapa proker lainnya. Yang pertama ada Spartakom, kedua ada Sandboard, ketiga ada Damibar, database minat bakat mahasiswa Fikom 4. Yang keempat ada kalender akademik, dan yang terakhir kita tahun ini ada pendampingan UKM nih teman-teman. Yang penjelasan tentang Senbora segitu aja dulu. Nah, itu dia penjelasan tentang profil singkat dari Departemen Senbora. Tapi masih gak lengkap nih, karena di bidang MIBA ada satu departemen lagi. Untuk lebih tahu detail dan pastinya kepo gak sih? Kita langsung aja yuk, kita ke Bangtek. Nah, buat kalian yang tadi masih penasaran tentang bidang di MIBA dari satu departemen lagi yang belum dijelasin nih, kita langsung aja ke ekonomi kreatif. Kita langsung tanya sama Kadep Kadep. Hai, kita dari Departemen Ekonomi Kreatif atau Ekraf. Oke. Kira-kira Ekraf itu apa sih? Oke, jadi Ekraf itu adalah sebuah departemen di BEM Fikom 4
yang tujuannya untuk mewadahi dan juga melayani Kemafikom dalam bidang ekonomi kreatif. Nah, kita melayani itu pasti lewat program kita. Program kita itu apa aja, Le? Program kita ada 6, yaitu yang pertama adalah seragam BEM, terus ada webinar, ada Vkom Kit, ada Vkom Good, ada soal market, dan yang terakhir ada Vkom Best. Nah, itu dia penjelasan dari 2 departemen yang ada di bidang minat dan bakat. Ditunggu ya proker-prokernya, dan see you. Thank you.